Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita sampai di dua ayat terakhir dari surat Yunus. Jadi kita tahu di awal surat Yunus kita diajak untuk sama-sama memurnikan tauhid, kemudian menolak kesyirikan, dan ada akuntabilitas. Jadi apa yang kita pilih ini, maksudnya adalah kita ini berhak memilih, tapi apa yang kita pilih ini mempunyai konsekuensi masing-masing. Jadi kita berhak untuk menjadi seorang muslim dan juga berhak untuk menolak. Akan tetapi semua ada konsekuensinya. Nah, di sini di ayat terakhir, di ayat sebelumnya Rasulullah SAW diminta untuk mendeklarasikan bahwa Rasulullah SAW hanya menyembah Allah dan tidak akan pernah mengakui adanya sesembahan-sesembahan lain selain daripada Allah. Kenapa enggak? Karena orang-orang kafir sudah terbutakan karena mereka menyembah sesembahan yang mereka pikir bisa melindungi mereka dari mara bahaya. Tetapi sebenarnya enggak. Mereka sama sekali enggak punya kekuatan apa-apa. Dan itu sudah dibuktikan betapa mereka punya mata tapi tidak bisa melihat, punya tangan tapi tidak bisa untuk melakukan sesuatu, dan berhala-berhala itu nggak punya andil apa-apa dalam penciptaan dunia. Baik, mari kita bacakan di dua ayat terakhir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ayyuhan nasu, katakanlah wahai manusia, qad ja'akumul haqqu mir rabbikum, sungguh telah datang kepadamu kebenaran dari Tuhanmu, dari zat yang menciptakan kamu, zat yang memberikan rezeki kepada kamu. Sebagai bentuk kasih sayangnya, manusia tidak dibiarkan dalam kegelapan, tetapi Allah turunkan Rasulnya, turunkan Al-Quran untuk membawa mereka ke dalam kebenaran. Faman ihtada fa innama yahtadi li nafsih, maka siapa yang terpandu atau mengambil hidayah, maka sesungguhnya hidayah itu untuk dirinya sendiri. Wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha, dan siapa yang tersesat, maka sesungguhnya kesesatan itu hanya untuknya sendiri. Wa ma ana 'alaikum biwakil, dan bukan aku pada dirimu adalah seorang penjaga. Jadi ketika datang kebenaran, pilihan di tangan kamu, apakah kamu mau ngambil itu, mendapat hidayah, atau menolaknya. Dan ingat bahwa itu adalah untuk kalian sendiri. Kamu mau sembah Allah, mau nggak sembah Allah, tidak akan mengurangi kemahabesaran Allah sedikit pun. Nggak ada ruginya bagi Allah. Itu tuh hanya untuk kamu sendiri. Kamu pengen keselamatan, berada di dalam benteng Islam, atau pengen di luar benteng. Dan di sini Rasulullah SAW menyatakan bahwa aku ini bukan penjaga buat kamu gitu, memastikan kamu dapat hidayah, kemudian babysitting kalian supaya masuk Islam. Enggak, semua pilihan ada di tangan kamu. Wattabi' ma
yuha ilaika, dan ikutilah apa yang diwahyukan oleh Allah kepadamu. Pesan buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasbir hatta yahkumallah, dan bersabarlah sampai Allah memberikan keputusan. Seolah-olah di dunia ini kasusnya tidak terselesaikan. Ada yang terselesaikan, Allah tentukan, seperti kaum Ad, Samud, kemudian kaum Nuh, Madian. Allah selesaikan, Allah tambahkan, nih yang betul ini yang selamat, dan yang salah ini yang bangsa yang musnah ini. Tetapi ada juga yang Allah tunda sampai di akhirat nanti, dan Allah akan mengabarkan semua itu. Wa huwa khairul hakimin, dan Dia, Allah itu adalah sebaik-baiknya hakim. Ketika Allah menjatuhkan suatu keputusan, Allah sudah punya datanya, data yang tervalidasi, data yang akurat. Ketika kalian dimasukkan neraka, memang itulah hasil dari usaha kalian di dunia. Dan semua dicatat dalam catatan amal manusia. Teman-teman, ini akhir dari surat Yunus. Kita akan masuk ke dalam surat ke-11 Hud setelah ini. Terima kasih sudah bersabar. Semoga Allah memberikan hidayah dengan Quran. Semoga kita sama-sama menelaah Quran. Jadi kita harus ingat bahwa Allah menciptakan Quran ini untuk diamalkan. Tetapi orang zaman sekarang sudah mendegradasi. Bagaimana degradasinya? Orang zaman sekarang menjadikan membaca Quran itu sebagai amalan. Sangat berbeda levelnya. Mengamalkan Quran sama menjadikan bacaan Al-Quran sebagai amalan. Sama-sama kebaikan, tidak disangkal, tapi perbedaannya adalah bagikan langit dan bumi. Itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.